Oke, pernah kebayang nggak gimana ceritanya tulisan bisa jadi senjata? Bahkan senjata yang sanggup menggulingkan sebuah pemerintahan di tengah panasnya Perang Dingin. Nah, ini dia kisahnya. Pernyataan dari Adam Michnik, seorang pembangkang Polandia ini, kedengarannya kayak berlebihan ya. Buku yang menang, kita harus bangun monumen untuk buku. Tapi, percaya atau enggak, kalimat ini adalah kunci buat memahami salah satu kemenangan paling mengejutkan di era Perang Dingin. Jadi, kenapa sih buku bisa sekuat itu? Nah, buat ngerti, kita harus lihat dulu musuh yang mereka hadapi. Kita harus masuk ke dunia Polandia di bawah rezim komunis, di mana sensor itu, wah, benar-benar menyesakkan. Partai Komunis di sana membangun sesuatu yang disebut logokrasi. Gampangnya, ini adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh kata-kata. Jadi, realitas itu ya apa kata negara. Kalau ada fakta yang nggak enak didengar atau nggak sesuai narasi, ya tinggal dihapus aja dari sejarah. Sesederhana itu. Puncaknya ada buku panduan sensor yang bocor ke publik, namanya buku hitam. Dan dari situ semua kebohongan rezim kebongkar. Mereka menutupi segalanya, mulai dari bencana tambang yang memakan korban jiwa, sampai fakta bahwa mereka mengekspor daging ke Uni Soviet, padahal rakyatnya sendiri kekurangan. Bahkan, hal aneh seperti rencana sekutu Soviet Idi Amin mau membangun patung Hitler pun disembunyikan. Tapi, di tengah lautan kebohongan ini, muncul satu orang. Namanya Miroslav Choeki, profesinya fisikawan nuklir. Dia sadar, di dunia yang penuh tipu daya, menyuarakan kebenaran adalah bentuk perlawanan paling pamungkas. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Tindakan Choeki ini jadi pemicu lahirnya sebuah gerakan bawah tanah. Tapi senjatanya bukan pistol atau bom loh, senjatanya adalah mesin cetak. Dia mendirikan NOA, yang kemudian jadi penerbitan bawah tanah terbesar di Blok Timur. Prosesnya? Wah, luar biasa berisiko. Bayangin, mereka harus menyelundupkan mesin cetak berat dari barat, cari lokasi rahasia kayak di rubahna atau bahkan toilet umum, terus nyetak non-stop sambil ngelawan mesin yang sering rusak dan asap beracun. Setelah itu, distribusinya harus pakai kurir rahasia. Bener-bener pekerjaan yang kotor, bahaya, dan tanpa henti. Dan buku apa yang mereka cetak? Semuanya buku terlarang. Mulai dari 1944 karya Orwell sampai The Gulag Archipelago karya Solzhenitsyn. Ini bukan sekedar buku, tapi karya-karya yang menelanjangi kebohongan pemerintah dan memberikan apa yang Ibu Choeki sebut sebagai wadah kebebasan bagi rakyat. Hasilnya gila-gilaan. Sampai pertengahan tahun 80-an, gerakan yang disebut sirkulasi kedua ini meledak. Jumlahnya lebih dari 1 juta buku dan pamflet tanpa sensor. Bayangin, 1 juta! Itu seperti tsunami informasi yang membanjiri seluruh negeri. Oke, tapi tunggu dulu. Ini kan gerakan akar rumputnya, isinya para fisikawan dan aktivis. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Kok bisa mereka beli ratusan mesin cetak dan kertas untuk jutaan buku? Rasanya nggak masuk akal kan? Jawabannya, mereka tidak sendirian. Ada mitra rahasia di balik semua ini. Sebuah mitra yang sudah bekerja di balik layar selama puluhan tahun. Siapa lagi kalau bukan CIA? Nah, ini dia plot twistnya. Apa yang kelihatannya murni perlawanan dari rakyat Polandia, ternyata di belakangnya ada dukungan dari operasi soft power rahasia yang super besar dari Washington. Dan ini bukan operasi dadakan loh. CIA mainnya jangka panjang. Lihat saja lini masanya. Mereka mulai program buku ini dari tahun 50-an. Tahun 58 mereka bikin perusahaan samaran di London. Baru di tahun 77, NOAA mulai cetak buku pertamanya. Terus pas ada darurat militer tahun 82, CIA langsung tancap gas dengan operasi QR Helpful buat memperbesar dukungan. Dan puncaknya, tahun 89, tembok Berlin runtuh setelah revolusi damai di Polandia. Ini strategi yang dimainkan selama lebih dari 30 tahun. Strategi mereka cerdas banget. Ada 2 jalur. Pertama, jalur langsung. Mereka selundupkan mesin cetak, tinta, kertas, bahkan peralatan radio langsung ke para aktivis di Polandia. Kedua, jalur tidak langsung. Mereka biayai penerbit-penerbit milik orang Polandia yang ada di Paris dan London. Nah, penerbit-penerbit inilah yang jadi perantara untuk mengirim buku dan uang tunai kembali ke tanah air mereka. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apa hasilnya? Memang berpengaruh ya banjir informasi rahasia ini? Gimana dampaknya di lapangan? Ternyata berpengaruh besar.
Informasi dan ide-ide dari buku-buku ilegal inilah yang menyatukan kelompok-kelompok buruh yang tadinya terisolasi. Mereka jadi bisa terhubung, berorganisasi, dan akhirnya membentuk gerakan massa raksasa yang kita kenal sebagai Solidaritas, serikat buruh independen pertama di blok Soviet. Dan buktinya kelihatan jelas waktu Polandia mengadakan pemilu semi bebas pertama mereka tahun 1989. Hasilnya, seperti gempa bumi politik. Solidaritas, gerakan yang lahir dari percetakan bawah tanah itu, menang telak. Lihat saja grafiknya. 99 kursi untuk mereka dan cuma 1 kursi untuk Partai Komunis dan sekutunya. Luar biasa. Simbol kampanye mereka yang paling ikonik itu bukan gambar senjata atau kekerasan, tapi poster yang terinspirasi dari film koboi High Noon. Di situ, sang aktor Gary Cooper tidak memegang pistol, tapi surat suara. Ini simbol yang kuat banget. Seorang pahlawan sendirian melawan rezim bukan pakai peluru, tapi pakai hak suara. Sebuah ide yang dipupuk bertahun-tahun lewat buku-buku selundupan. Nah, ini membawa kita kembali ke kutipan di awal Kladi. Kisah ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran yang cukup provokatif ya. Ternyata, dalam perang melawan kebohongan, senjata paling ampuh itu bukanlah bom, tapi sebuah buku. Sebuah buku yang bisa membuat tulang punggung seseorang menjadi tegak dan memberinya keberanian untuk sekedar mengatakan tidak kepada penguasa.